Banyak banget yang komen ke saya, baik di YouTube ataupun di TikTok, itu hutang itu harus dibayar karena akan dibawa mati. Benarkah demikian? Di sini saya mau bahas ya, karena di sini ada hal penting yang namanya asuransi. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas atau membalas komentar-komentar teman-teman semuanya, hutang itu harus dibayar karena akan dibawa mati. Nah, di sini saya pengen bahas ya, karena memang menjadi sebuah hal yang unik mungkin dari segi hukum Islam ataupun segi hukum agama itu seperti apa konsepnya. Ya, walaupun saya sendiri nggak ngerti-ngerti banget terhadap agama, walaupun saya sendiri pernah pesantren kurang lebih ya sekitar 7 tahunan lah ya. Tapi memang bukan ranah saya untuk membahas masalah hal ini. Tapi saya pengen bahas secara undang-undang dulu aja. Karena banyak banget orang itu yang menanyakan bahwa atau komen ya banyak hutang itu harus dibayar nanti bawa mati. Oke, kalian harus tahu ya, yang komen-komen seperti ini nih, kalian harus tahu bahwa setiap pinjaman itu ada yang namanya sistem asuransi. Nama asuransinya asuransi jiwa kredit. Apa sih fungsinya asuransi itu? Ya, di sini saya mau bahas nih buat kalian. Jadi, fungsinya asuransi adalah untuk mengcover atau melunasi hutang kita ketika kita meninggal dunia. Ya, kayak gitu ya. Jadi perlu namanya memang asuransi ini. Makanya OJK itu mewajibkan semua pinjol harus memiliki asuransi. Baik di bank ataupun di pinjol itu semuanya ada asuransinya. Termasuk di bank apalagi itu ada ya teman-teman. Nah fungsinya apa? Jadi fungsinya asuransi adalah melunasi hutang kita atau membayar hutang kita ketika nasabah tersebut meninggal dunia. Contoh, misal kalian nih ya yang komentar utang di bawah mati nih ya, punya hutang 100 juta ya, 100 juta nih. Kalian baru entah dipinjol atau di bank, kalian itu mati, baru minjem 1 bulan, ternyata kalian itu mati. Yes, kan mati nih, meninggal lah dasarnya, meninggal dunia. Nah, disitulah fungsinya asuransi. Nanti kan hutang kalian tuh masih banyak nih, masih numpuk, belum dibayar gitu kan. Nah, pihak asuransi akan membayarkan hutang kalian. Clear ya? Fungsinya asuransi di situ tuh, bayarin hutang kalian. Jadi nanti hutang kalian itu sudah lunas karena di cover oleh asuransi atau dibayarin asuransi seperti itu. Nah, nanti pihak pinjol ataupun pihak perbankan tidak boleh lagi menagih hutang kalian, baik ke anak kalian ataupun ke saudara-saudara kalian. Itu tidak boleh ya teman-teman semuanya. Jadi contoh, nama kalian minjem, terus kalian tuh punya anak kan? Nah, pihak pinjol ataupun pihak bank nggak boleh nagih hutangnya ke anak kalian karena sudah di-cover oleh asuransi dan sudah dibayari oleh asuransi. Kayak gitu ya teman-temannya fungsinya. Jadi, setelah kalian meninggal tuh asuransi yang akan membayarkan hutang kalian seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami buat teman-teman semuanya. Jadi hutang kita udah lunas dong bang, kalau kita mati ya lunas karena sekarang hutang pinjol itu sudah di cover oleh asuransi. Tapi cover asuransi itu bisa diklaim atau asuransi itu bakal membayar utang kalian ketika kalian meninggal dunia. Kalau masih hidup ya tetap hutang kalian akan terus ada di pinjol tersebut, bunga terus berjalan dan keterlambatan terus berjalan. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya kalau nggak percaya, tanya aja lah sama pihak perbankan. Asuransi jiwa kredit itu seperti apa fungsinya gitu kan. Biar kalian tuh paham dulu ya. Karena jujur, setiap saya sendiri membuat video ataupun saya itu membuat pernyataan di video-video saya, insya Allah saya tuh sering baca-baca dulu, cari informasinya dulu, bener apa enggak. Terus kemudian seperti ini konsepnya, undang-undangnya seperti ini. Ini saya baca dulu teman-teman. Nggak mesti saya tuh ceplok langsung ngomong, nggak terbukti bener atau tidaknya, saya langsung ngomong aja enggak. Sebelumnya saya baca dulu, terutama dari beberapa situs resmi seperti CNN, Kompas TV, terus kemudian CNBC, itu yang jadi referensi saya. Liputan 6, Kompas.com, terus Detik.com, OJK, itu jadi referensi saya. Ketika saya baca, baru saya buat videonya. Jadi intinya sebelum saya bikin video itu saya selalu cari referensi dulu lah. Selalu baca-baca dulu biar apa yang saya sampaikan itu tidak salah teman-temannya dan bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Ya kalau nggak percaya kalian apa yang saya sampaikan ini, silahkan kalian googling ke Liputan 6, Kompas TV, Detik.com, terus CNBC, CNN, itu referensi-referensi saya ya. Oke, mudah-mudahan video ini bisa menjawab dan bisa menyanggah dari pernyataan teman-teman semuanya. Oke, mudah-mudahan ya bisa sedikit bermanfaat juga buat nambah wawasan teman-teman semuanya. Saya menutup dulu video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.